Begitu juga dengan kebenaran kerajaan surga. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-19 di dalam serial perenungan dari kitab Matius dengan tema Kemarahan yang Membunuh. Kita baca dari Matius pasal 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menantang kita untuk mencapai tingkat kebenaran yang tertinggi, yang melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia mengilustrasikan apa yang dimaksud dengan rangkaian secara kontras antara apa yang mereka dengar dari nenek moyang dan apa yang sekarang dia nyatakan kepada mereka. Kontras pertama berkaitan dengan pemahaman dan penerapan yang benar tentang perintah yang keenam, yaitu jangan membunuh. Bagaimana seharusnya perintah keenam dipahami dan diterapkan? Apakah sebenarnya tindakan pembunuhan satu-satunya hal yang perlu kita khawatirkan? Sebelum kita perhatikan apa yang Yesus ajarkan, mari kita perhatikan. Yang pertama, interpretasi dan aplikasi tradisional. Perhatikan istilah tradisional. Yesus menanggapi interpretasi tradisional dari hukum Taurat, bukan hukum Taurat itu sendiri, yaitu apa yang telah diajarkan oleh tradisi nenek moyang. Perhatikan pernyataan persiapannya, kamu telah mendengar, mengacu pada tradisi lisan daripada hukum Taurat tertulis. Tradisi yang kemungkinan besar telah diterima oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Interpretasi dan aplikasi tradisional terlihat di dalam kalimat, siapa yang membunuh harus dihukum. Istilah hukuman kemungkinan mengacu kepada pengadilan lokal. Penafsiran ini mungkin terdengar bagus, tetapi ternyata tidak cukup dalam bagaimana hukuman seharusnya ditafsirkan dan diterapkan. Apakah hukuman hanya memperhatikan tindakan pembunuhan yang sebenarnya?
Haruskah murid-murid Yesus juga membatasi perhatian mereka terhadap tindakan pembunuhan yang sebenarnya? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, sekarang mari kita lihat lebih dekat. Yang kedua, ajaran Yesus. Yesus mengumumkan hukuman atas kemarahan. Seperti yang ditemukan dalam Matius 5 ayat 22, seseorang yang marah tanpa sebab harus berada dalam peradilan. Perhatikan, yaitu pengadilan lokal melalui Palestina yang biasanya disediakan untuk penjahat biasa. Orang yang memanggil saudaranya jahil, bodoh, berkepala kosong harus dalam peradilan mahkamah, yaitu mahkamah agama. Mahkamah agama adalah pengadilan tinggi yang biasanya disediakan khusus untuk penjahat. Orang yang berkata jahil akan berada dalam peradilan ataupun di dalam bahaya api neraka, yaitu Gehenna, tempat siksaan yang kekal. Penghakiman biasanya diberikan kepada para pembunuh. Yesus berpikir layak bagi mereka yang amarahnya menyebabkan pelecehan verbal. Ajaran Yesus selaras dengan hukum Taurat tentang kemarahan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Menurut Amsal 6 ayat 16-19. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah ataupun pembunuhan adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Begitu juga hati yang merencanakan kejahatan dan orang yang menabur perselisihan di antara saudara-saudara karena kemarahan. Hukum seharusnya ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan perbuatan. Demikianlah tafsiran tradisional dan penerapan hukum Taurat telah jauh menyimpang. Kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi hanyalah mengutuk pembunuh ketika mereka dengan emosi kebencian telah terbukti bersalah. Sedangkan kebenaran kerajaan surga harmonis dengan maksud asli dari hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat diajarkan untuk meninggalkan murka dan amarah. Berhentilah amarah ataupun berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Menurut Mazmur 37 ayat 8. Begitu juga dengan kebenaran kerajaan surga. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat yang ke-31. Yesus menjelaskan mengenai seriusnya kemarahan. Kita hendaknya tidak mencoba untuk menyembah Tuhan ketika kita masih berselisih dengan saudara kita dan belum diselesaikan. Perbaiki hubungan yang tegang dengan seseorang saudara sebelum kita datang berdoa, sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena doa kita dan persembahan kita dalam keadaan demikian tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Seperti halnya seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan pengertian jika ia ingin doanya didengar. Jadi doa seorang suami tidak akan didengar oleh Tuhan kalau dia tidak berdamai dengan istrinya atau memperlakukan istrinya dengan baik. Emosi yang salah terhadap orang lain bisa mematikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus cepat menebus kesalahan agar tidak terjadi kemarahan yang tidak terkendali yang menyebabkan kita berakhir di peradilan ataupun di pengadilan, bisa juga dipenjarakan. Banyak kepala panas ataupun perselisihan dan kasus yang tidak diselesaikan dan tidak ditebus, tidak dibayar harganya, membiarkan amarah mengirimkan mereka akhirnya masuk ke dalam penjara.
Tetapi perhatikan bagaimana orang-orang di kerajaan surga harus bertindak. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika setermu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 18-21. Emosi yang salah dapat membunuh hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam kontrasnya, pertama-tama, antara kebenaran dan kerajaan surga dan praktik hukum tradisional, Yesus menyatakan bahwa orang dahulu tidak bertindak cukup mendalam ketika menerapkan hukum Taurat. Diilustrasikan bagaimana itu harus diterapkan oleh mereka yang ingin melampaui kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi. Kebenaran kerajaan surga sebenarnya selaras dengan hukum Taurat. Yesus juga mengingatkan kita bahwa ada kemarahan yang membunuh. Kemarahan yang tidak tepat terhadap sesama kita bisa membunuh hubungan kita dengan Tuhan. Itu bisa membunuh hubungan kita dengan sesama kita dan merusak hidup kita di dalam prosesnya. Seseorang tidak harus bersalah atas pembunuhan sungguhan untuk melakukan ini. Maka dari itu, Yesus mengajak kita untuk mengatasi amarah yang sering kali berlanjut kepada pembunuhan. Jika kita ingin benar-benar menjadi murid-Nya, ini mengharuskan kita dilahirkan kembali. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 22-23. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita belajar untuk mengendalikan kemarahan dengan benar dan menyelesaikan kemarahan di dalam kebenaran, sehingga kita tidak membunuh relasi kita dengan Tuhan dan membunuh relasi kita dengan sesama. Kiranya kita boleh hidup berdamai dengan sesama kita. Shalom.